Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Krisdianto, STM-Kom, selaku dosen pengempu desain analisis algoritma, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas C akan mempresentasikan Knapsack Problem. Nah, sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mustafa, saya sendiri dengan NIM akhir 23, kemudian ada Naufal Maulana dengan NIM akhir 80, dan Torik Nurul Mustafa dengan NIM akhir 69. Nah, selanjutnya pengertian knapsack problem yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, knapsack problem merupakan pemilihan beberapa benda bernilai dengan batasan berat total. Mirip seperti packing barang bawaan, kita diharuskan mencari kombinasi benda bernilai maksimal tanpa melebihi berat tas yang ada. Ada algoritma pintar untuk mencari kombinasi terbaik, tapi tidak selalu sempurna. Masalah ini sering ditemui di banyak bidang seperti bisnis dan teknologi. Nah, ini contoh kasusnya, misalkan kita mempunyai tas yang kapasitasnya hanya 4 kilogram. Misalnya kita dikasih challenge untuk memasukkan barang-barang dengan kapasitas tasnya itu cuma 4 kilogram. Nah, ada barang 1, ada barang 5. Barang apa saja sebaiknya dimasukkan ke dalam tas atau barang apa saja yang sebaiknya ditinggalkan. Kita harus memilih dari kelima barang ini dengan kapasitas 5 kilogram. Kita ambil contoh, misalkan ambil barang 1 dan 2. Nah, kita didapat beratnya 5 kilogram, gak bisa. Misal 1 dengan 3 didapat 4 kilogram. Nah, ini bisa nih 1 dan 3. Tapi nilainya didapat 100 tambah 130, 230. Nah, misalkan ada yang lebih besar nilainya, kita mencari yang lebih besar harganya ya. Karena agar memperoleh profit gitu. Kita cari lagi yang lain, misal 1 dengan 4, 3 nggak bisa karena 5 kilogram, 1 dan 5, 4,5 tidak bisa juga. Terus kemudian lanjut, 2 sama 3, 3 kilogram, didapat harganya 250. Nah, ini ada yang lebih besar, tapi kita cari lagi apakah ada yang lebih besar, intinya nilai atau harganya. 2 sama 4 tidak bisa, 25 tidak bisa, kemudian kita ketiga 3 sama 1 bisa, tapi masih lebih besaran tadi. Nah, ini didapat ada yang lebih besar, 4 sama 5, 2,5 kilogram sama 1,5 kilogram, didapat 4 kilogram pas. Nah, harganya juga atau nilai didapat 350.000 tambah 180. Nah, jadi dari kelima barang ini kita sudah mendapat nilai maksimum dan berat yang pas sesuai kapasitas tas, yaitu barang 4 dan barang 5 dengan berat 2,5, 1,5 dan harganya 350.000 sama 180. Next. Selanjutnya demo program yang akan dijelaskan oleh teman saya, Torik Nurul Mustafa. Padanya dipersilahkan. Baik, saya Torik Nurul Mustafa dengan NIM akhir 69 akan menjelaskan penerapan knapsack pada pemrograman yang telah kelompok kami buat. Di sini ada beberapa knapsack yang kami terapkan, yaitu knapsack 0 per 1 knapsack, dan ada knapsack dengan pembatasan fraksional, knapsack dengan pembatasan, multiple knapsack problem, dan multi-objektif knapsack. Dan dari beberapa knapsack itu akan diterapkan dengan case seperti tabel di bawah ini. Terdapat sebuah 3 barang, yaitu ada yang berbobot 10 kg dengan nilai 60, ada yang berbobot 20 kg dengan nilai 100, dan juga ada yang berbobot 30 dengan nilai 120. Untuk demo programnya sebagai berikut.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal codingan tentang knapsack ini. Di sini ada beberapa knapsack, yaitu sini udah ada knapsack 01, fractional knapsack, ada bounded knapsack atau knapsack dengan batasan, lalu ada multiple knapsack dan multi objective knapsack. Dan di sini untuk masing-masing knapsack kami menggunakan metode pendekatannya itu berupa dynamic programming yang ditandai dengan pembuatan array di sini. Namun untuk menggunakan penggunaan dynamic programming ini tidak kami terapkan pada fractional knapsack. Karena untuk fractional knapsack ini terdapat sebuah aturan di mana kita itu harus tahu value dari sebuah barang per kilogramnya. Jadi kita tuh harus membagi value dibagi dengan berat. Lalu kemudian baru kita hitung apakah barang ini harus kita masukkan atau tidak berdasarkan mana yang lebih bernilai atau lebih bervalue. Makanya ini kita selesaikan dengan menggunakan greedy. Nah, itu untuk penulisan yang fractionnya. Kenapa menggunakan greedy? Lalu untuk di knapsack 01, ini diberi nama 01 itu karena dia itu mempunyai dua nilai, yaitu true atau false. Nah, di sini ada sebuah aturan di mana kita itu ketika ingin memasukkan barang, ada sebuah pertanyaan apakah barang ini mau dimasukkan atau tidak. Makanya disebut dengan knapsack 01 atau true dan false. Jadi di sini kita melakukan looping untuk pengecekan di setiap barangnya apakah barang bisa dimasukkan atau tidak. Lalu kemudian ada bounded knapsack yang kurang lebih sama seperti knapsack 01, hanya saja untuk di bounded knapsack ini ada batasannya tersendiri. Ya, dia kembali menggunakan looping kembali yang kemudian akan dimasukin ke array dynamic programming ini. Selanjutnya ada multiple knapsack yang masih lagi menggunakan dynamic programming. Hanya saja untuk multiple knapsack ini dia mempunyai aturan tambahan, yaitu kita bisa memasukkan barang yang sama. Untuk multiple knapsack ini kita bisa lihat saja pada outputnya, dimana untuk multiple knapsack ini kita bisa memasukkan barang satu secara terus-terusan sampai 5 kali. Karena di sini bisa kita lihat W sampai dengan 50 ini maksudnya adalah batasan dari kapasitas tas yang kita miliki. Jadi di sini kita bisa lihat barang pertama itu beratnya adalah 10. Nah, ini kan ada 5 ya. Berarti tinggal dikali 5 aja, berarti udah 50 kan. Nah, dari 5 barang ini lalu nilainya kan 60. Karena barang satunya ini ada 5, berarti value-nya tinggal kita kali dengan 5 sehingga 300. Nah, ini salah satu keuntungan dari multiple knapsack. Jadi kita bisa memasukkan barang dengan value yang besar secara terus-menerus sampai kapasitasnya itu penuh. Nah, jadi bisa dibilang untuk multiple knapsack ini sangat bagus dan juga agak mirip dengan fractional. Cuman kalau fractional ini barangnya dibagi. Nah, ini sebenarnya untuk fractional itu ada barang 1, 2, dan 3. Tapi hanya saja barang 3-nya ini tidak muncul di sini karena barang 3-nya itu hanya diambil sebagiannya saja. Karena sesuai aturan yang ada di fractional tadi. Lalu kemudian ada multi objective knapsack. Itu hampir sama. Untuk yang multiple ini hanya saja multinya itu lebih ke arah objektifnya saja, dan untuk objektifnya di sini akan kita tambahkan pada di bawah sini kepada pemanggilan hasil dari masing-masing knapsack. Lalu di sini akan dicetak tentang kayak barang apa saja yang diambil dan berapa jumlah dari value yang ada dalam di knapsack tersebut. Nah, jadi mungkin kira-kira untuk segitu saja penjelasan pemrogramannya. Dan untuk base case dan worst case-nya saya udah sempat mencoba sebelumnya. Kenapa rata-rata ini menggunakan dynamic programming? Karena saya sempat menggunakan metode yang lainnya itu tidak menemukan solusi pada beberapa knapsack.
Dan jadi saya menggunakan dynamic programming karena dia ini yang paling mudah untuk mencari solusi dari beberapa knapsack. Kecuali untuk yang fraksional knapsack ini, kita memang harus menggunakan greedy. Dan untuk waktu runningnya ini, karena ini saya menggunakan datanya hanya sedikit ya, dan solusinya juga tidak memerlukan yang panjang-panjang, jadi ini cukup singkat sih untuknya. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, saya Naufal Maulana akan menjelaskan kekurangan, kelebihan, worst case, best case, dan kesimpulan dari algoritma knapsack yang kami sudah bahas. Kekurangannya itu dimulai dari keterbatasan ketersediaan kode. Kode ini mungkin tidak mencakup semua skenario atau kasus-kasus khusus yang mungkin terjadi dalam berbagai jenis masalah knapsack. Kompleksitas penggunaan. Fungsi untuk berbagai masalah knapsack bisa menjadi sedikit membingungkan bagi pengguna baru yang mungkin tidak memahami perbedaan antara metode-metode tersebut. Ketiga, ada kinerja yang kurang efisien. Terkadang pendekatan yang digunakan mungkin tidak memberikan kinerja yang optimal pada kasus-kasus tertentu, terutama jika masalah memiliki kompleksitas yang tinggi atau karakteristik yang unik. Kita lanjut ke kelebihannya. Di sini, kelebihannya modularitas dan keterbacaan kode. Memudahkan pengguna untuk memahami, menguji, dan mengembangkan kode dengan fokus pada setiap jenis masalah knapsack yang berbeda-beda atau simpelnya secara terpisah. Beragamnya pendekatan solusi memungkinkan fleksibilitas dalam memilih pendekatan yang paling efisien dan sesuai dengan jenis masalah knapsack yang dihadapi. Ketiga, efisiensi dalam menangani masalah yang berbeda. Membantu dalam menangani masalah dengan skenario dan batasan yang berbeda dengan performa yang optimal sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Kita lanjut ke worst case dan best case pada penyelesaian program kita. Worst case-nya adalah dalam permasalahan knapsack, worst case mungkin terjadi ketika kapasitas knapsack sangat kecil atau ketika ada banyak item dengan bobot atau nilai yang tinggi, sehingga bisa saja tidak ditemukan solusinya atau impossible. Best case-nya, dalam permasalahan knapsack, best case dapat terjadi ketika terdapat sedikit item atau kapasitas knapsack sangat besar, sehingga semua item yang bernilai tinggi itu dapat dimasukkan, sehingga dapat dengan mudah untuk menemukan solusi dan hanya memakan waktu yang lebih singkat. Kita lanjut ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari knapsack. Knapsack problem merupakan salah satu masalah optimasi yang signifikan dalam ilmu komputer dan matematika diskrit. Masalah ini melibatkan pemilihan item dari suatu kumpulan item, di mana setiap item memiliki nilai dan bobotnya masing-masing. Tujuan utamanya adalah memilih sejumlah item yang sedemikian rupa sehingga bobot total dari item yang dipilih tidak melebihi kapasitas tertentu dari knapsack atau ilustrasinya seperti ransel, sambil memaksimalkan total nilai item yang dipilih. Berbagai variasi dari knapsack problem seperti 0 atau 1 knapsack, knapsack dengan pembatasan fraksional, dan knapsack dengan batasan masing-masing memiliki karakteristik dan penyelesaian yang berbeda. Penerapan dari knapsack problem sangat luas, ditemukan dalam berbagai bidang seperti keuangan, manajemen sumber daya, investasi, pemotongan bahan, dan bidang-bidang lainnya yang melibatkan pengambilan keputusan untuk memaksimalkan nilai dengan mempertimbangkan batasan tertentu. Penyelesaian dari knapsack problem biasanya melibatkan penggunaan teknik-teknik algoritma seperti dynamic programming, algoritma greedy, atau pendekatan lain yang dioptimalkan untuk mencapai solusi optimal. Meskipun memiliki banyak manfaat, knapsack problem dapat menjadi sulit saat jumlah item yang dipertimbangkan menjadi besar, karena kompleksitas perhitungan yang meningkat secara signifikan. Segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Nanang sudah memberikan kami kesempatan untuk mengerjakan ujian kali ini. Semoga dengan ujian ini kami bisa menambah lebih banyak pengetahuan tentang algoritma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.